Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan analisis regresi variabel moderasi dengan bantuan proses makro dari Andrew F. Hayes. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dan praktiknya nih, kami dari tim channel YouTube Profesor KW berniat untuk membantu teman-teman semua, terutama subscriber dari Profesor KW. Jika teman-teman berkenan ataupun memerlukan bantuan untuk mengolah data skripsinya, tesisnya, nah silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komen. Nah, untuk mengolah data sendiri gratis, tidak dipungut biaya. Nah, ini khusus untuk subscriber dari channel Profesor KW. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, analisis regresi variabel moderasi dengan proses makro dari Hayes ini. Nah, dimana ini adalah sebuah plugin ataupun add-in yang diciptakan oleh Andrew F. Hayes yang dapat kita install di SPSS sebagai alat bantu ketika kita melakukan analisis regresi dengan variabel moderasi ataupun bisa dengan menggunakan variabel mediasi ataupun dengan ModMed. ModMed ini adalah dalam suatu penelitian itu menggabungkan variabel moderasi dan mediasi ke dalam suatu penelitian dalam waktu yang bersamaan. Nah, proses makro ini memiliki keunggulan, yaitu kita hanya memerlukan satu kali analisis saja untuk melihat pengaruh daripada variabel moderasi ataupun mediasi pada persamaan regresi linear. Nah, jadi kita nggak perlu melakukan analisis regresinya berkali-kali, cukup hanya sekali. Nah, nanti langsung akan keluar hasilnya. Nah, ini sangat membantu kita dan juga caranya sangat sederhana. Selain itu, proses juga dapat difungsikan untuk melihat model yang lebih kompleks dengan variabel moderasi dan mediasi lebih daripada satu. Nah, ini bisa juga kita menggabungkan dalam suatu penelitian moderasi dan mediasi. Nah, di sini kita akan berfokus saja ke variabel moderasi ya. Bagaimana cara melakukan analisis variabel moderasi ini dengan proses makro dari Hayes. Nah, contohnya sebenarnya contoh ini sudah kita bahas di video sebelumnya, tetapi kita akan mencoba untuk membahas ataupun menganalisanya dengan regresi variabel moderasi dengan proses makro. Nah, contohnya di sini ada sebuah penelitian itu untuk menganalisis variabel lingkungan kerja memoderasi hubungan antara konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi. Maksudnya adalah apakah lingkungan kerja ini memoderasi hubungan antara konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi ataupun tidak. Nah, langsung aja kita masuk ke praktiknya. Di sini sudah saya input data di SPSS. Nah, di mana X-nya sendiri merupakan variabel konflik, kemudian variabel moderasinya adalah lingkungan kerja, sementara untuk variabel bebas adalah kinerja organisasi. Nah, di sini konflik apakah mempengaruhi kinerja organisasi, kemudian lingkungan kerja apakah mempengaruhi kinerja organisasi, dan apakah konflik ataukah lingkungan kerja memoderasi hubungan antara konflik terhadap kinerja organisasi. Nah, caranya klik analyze, kemudian pilih regression. Nah, di sini kita nggak pilih linear, tapi kita di sini sudah ada plugin daripada proses versi 3.5 by Andrew F. Hayes. Ini untuk cara installnya akan kita bahas pada video selanjutnya, dan juga link downloadnya
saya taruh di deskripsi. Nanti silakan teman-teman mendownload sendiri. Nah, di sini kita tinggal klik proses versi 3.5 by Andrew FHS. Nah, di sini muncul kotak-kotak pilihan ya yang akan kita masukkan variabel-variabel tersebut. Nah, untuk X-nya sendiri ya di sini sudah ada kotak untuk X variabel, kemudian Y untuk Y variabel, dan lingkungan kerja di sini kita isikan ke moderator variabel W ya, bukan Z ya, tapi variabel W. Nah, untuk model number-nya di sini kita pilih 1. Kenapa pilih 1? Ya memang ini ketentuannya. Untuk moderasi sederhana, model number-nya adalah 1. Kemudian kita sini pilih option. Kemudian centang generate code for visualizing interaction. Kemudian di moderation and conditioning di sini kita pilih min 1 SD mean kemudian plus 1 SD. Nah, abaikan saja pilihan yang lain, kita klik continue. Kemudian di sini tinggal kita klik OK. Nah, tunggu beberapa saat. Ya, memang agak lama ya untuk proses ini sendiri. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah di sini. Nah, untuk menganalisanya sendiri, di sini kita fokus kepada variabel interaksi 1 di sini. Nah, untuk melihat apakah dia memoderasi hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, di sini kita bisa melihat di nilai var value-nya. Kalau nilai var value-nya ini kecil dari 0,05, maka variabel tersebut memang benar-benar memoderasi hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk melihat variabel X sendiri mempengaruhi variabel Y, kemudian variabel yang kita hipotesiskan sebagai variabel moderasi memoderasi hubungan variabel moderasi ini mempengaruhi variabel Y, kita juga bisa melihat di nilai per value. Nah, di sini dapat kita lihat variabel X sendiri di sini tidak mempengaruhi variabel Y ya, karena nilai signifikannya besar daripada alfa. Kemudian variabel moderasi pun juga tidak mempengaruhi variabel Y. Nah, kemudian interaksi antara variabel X dan variabel bebas dan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel Y di sini juga tidak mempengaruhi daripada variabel dependen ataupun variabel Y. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya nilai interaksinya sudah besar daripada 0,05 ya, karena nilai var value-nya 0,5679. Di sini kita lihat 0,5679. Nah, artinya ini dia. Artinya tidak ada efek moderasi dari lingkungan kerja pada hubungan antara konflik antar departemen dengan kinerja organisasi. Nah, kalaupun dia memoderasi antara hubungan variabel X dengan variabel Y, maka dia cenderung akan melemahkan hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Artinya semakin tinggi lingkungan kerja ini, maka akan semakin kondusif, maksudnya semakin kondusif lingkungan kerja di sini, maka konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi ini cenderung akan menurun. Nah, begitupun jikalau dia lingkungan kerja ini semakin tidak kondusif, maka konflik tersebut akan menurunkan kinerja organisasi. Kalaupun dia berpengaruh, ternyata di sini tidak berpengaruh. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena nilai koefisiennya adalah negatif. Nah, negatif maksudnya adalah semakin tinggi nilai tersebut, maka akan menurunkan pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi. Semakin rendah konflik, maka kinerja organisasi akan semakin tinggi.
Nah, untuk melihat visualisasinya sendiri, ini bisa kita lihat visualisasinya dengan grafik ya. Maka di sini kita bisa double klik di sini. Nah, oke, kemudian kita copy. Ya, ini kita copy ya. Diperhatikan mulai dari data list free sampai ke grafik atau scatter plot. Nah, kita copy, kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Kemudian kita klik file, kita pilih new, kemudian file new, kemudian kita pilih lagi syntax. Nah, di sini tinggal kita paste saja. Kemudian di sini kita pilih run, kemudian all. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Nah, tapi di sini belum kita lihat secara nyata. Nah, untuk memunculkan garisnya ya, ini kan belum ada garisnya, ini cuma plotnya saja. Ini plot semuanya. Nah, tinggal kita double klik aja untuk mengaktifkan garisnya. Di sini kita pilih add fit line add subgroups. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, maka garisnya sudah muncul ya. Maka di sini garisnya sudah muncul. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pengaruhnya menurun ya. Pengaruhnya menurun artinya melemahkan hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, memang pada teori yang teorinya sendiri konflik antar departemen ini tentu saja akan menurunkan kinerja organisasi. Semakin sering terjadinya konflik, maka kinerja organisasi akan cenderung menurun. Nah, dengan adanya lingkungan kerja ini, ini cenderung melemahkan hubungan konflik terhadap kinerja organisasi. Maksudnya adalah ketika lingkungan kerja ini kondusif, maka konflik tentunya akan menurun. Semakin menurunnya konflik, maka kinerja organisasi akan lebih baik. Ya, berarti hubungan antara konflik dengan kinerja organisasi ini dilemahkan oleh lingkungan kerja. Nah, begitupun sebaliknya jika konfliknya tinggi, lingkungan kerjanya tidak kondusif, maka kinerja organisasi malah tambah buruk. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kritik ataupun saran, silakan tinggalkan aja di kolom komen. Nah, kami beritahukan lagi untuk subscriber dari channel Profesor KW ini, kalau teman-teman ingin datanya dibantu untuk kami olah, ya silakan request saja di kolom komen. Nanti kami kasih email, kemudian datanya boleh di-emailkan ke kami. Nah, perlu diketahui, kami membantu secara gratis, tidak dipungut biaya Rp1 pun. Oke, sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.